Bersama dengan sahabat, keluarga, atau saudara Anda tercinta gitu ya Mitra Muslim itu pasti suatu keberkahan, rezeki yang Allah berikan. Tapi kalau hidup bersama glaukoma gimana ya? Terus apa saja sih yang menyebabkan penyakit ini? Apakah dari lifestyle atau mungkin ya ada juga faktor keturunan? Nanti deh kita akan bongkar ya selengkapnya dalam program Tabloid Udara dan tayangan visualnya juga bisa Anda lihat. Sekarang cek aja dulu ya sebelum kita mulai di sore hari ini, boleh dibuka YouTube-nya Suara Muslim TV. Gimana nih hidup bersama dengan glaukoma selengkapnya bersama dengan Tabloid Udara dan Klinik Mata Tritia Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra Muslim. Bagaimana kabar Anda semuanya di sore hari ini? Senang sekali ya, saya Fidelita Putri yang insya Allah akan menemani selama 1 jam ke depan di program Tabloid Udara spesial bersama dengan Klinik Mata Tritia Surabaya pastinya ya. Mari melihat kembali. Oke. Nah, dan kalau V yang ada di Surabaya, Lumajang ada Kiki Rizkyani di sana ya 89,9 FM. Kemudian ada 88,7 FM Suara Muslim Tuban, Mahfud Manaf. Kemudian ada di 97 Mitra FM Batu juga ada rekan Mahbub. Dan satu lagi ada di Samara FM Tulung Agung. Ada rekan saya Muhammad Tarafi nih yang menemani selaku videografer juga di sore hari ini. Karena kita live di YouTube Suara Muslim TV. Boleh banget langsung aja ke channelnya di sana karena kita pingin banget ya Mitra Muslim melihat secara live. Gimana nih narsum saya gitu ya sore hari ini, betapa cantiknya beliau. Ada Dokter Rizky Adelia, dokter spesialis mata dari Klinik Mata Tritia pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya dok ya? Alhamdulillah, sehat Mbak Fe? Alhamdulillah. Ini meskipun agak ya habis pasca kena ini dok radang. Jadi Oh iya, iya. faringitis dok, suaranya agak belum stabil ini. Ya, suaranya agak serak-serak gimana Iya. ya? Oke, tapi selain mungkin anggota tubuh kita ya dok ya, itu kan semuanya kalau kita menjaga itu juga suatu bentuk syukur kita kan Betul kepada sekali. Allah. Tapi gimana sih dok dengan glaukoma ini? Karena katanya ya sakit kepalanya juga berat. Jadi kayak dia komplikasi gitu ya, nggak cuma di mata aja tapi juga ngarah sakitnya ke semua tubuh nih dok. Atau gimana? Monggo silakan dokter. Iya. Jadi biasanya memang kalau kita ngomong glaukoma Mm-mm. tuh pasien-pasien tuh baru sadar atau baru datang ke dokter ketika terjadi keluhan. Nah, keluhan itu Oh. biasanya kalau kita ngomong glaukoma itu saat terjadi serangan. Mm-mm, Kalau mm-mm, namanya serangan itu kan berarti sesuatu yang tiba-tiba mm-mm, dan rasanya luar biasa ya. Jadi yang dirasakan pasien tuh biasanya kepalanya mm-mm. senut-senut, sakit kepala yang luar Berdenyut biasa, gitu ya? betul. Ya kalau orang Jawa Oh. mungkin ngomongnya cekot-cekot gitu Oh, ya. oke. Bahasa Jerman ya, Dok, Bahasa ya? Jerman. Ya karena itu biasa kita kan Heeh. memang harus sama pembahasannya dengan masyarakat ya. Mhm, Jadi mhm, biasanya yang mhm, dikeluhkan ya cokot-cokot dok gitu, mhm, kepalanya mhm. sakit sekali, kemudian matanya merah, pandangannya kabur, kemudian sakitnya ini seperti orang kalau misalnya kalau di ginjal perut itu ada kolik ya, ini Mhm. seperti gitu juga, sakitnya itu luar biasa sampai Oh, mual, sampai ya muntah. Allah ya Allah. Mhm, Jadi benar-benar tak tertahankan ibaratnya mhm, seperti itu kan namanya tadi serangan ya. mhm, mhm. Nah, itulah biasanya momen di mana pasien pertama kali datang ke dokter. Nah, di Oke. situ dia baru ketahuan bahwa Heeh. timbullah diagnosa bahwa oh ibu atau bapak terkena glaukoma. Nah, jadi Hmm. sebelum-sebelumnya pasien biasanya tidak menyadari kalau ternyata eh, punya penyakit ini Mhm, atau mhm. ya punya risiko sakit ini karena memang tidak pernah ada keluhan sebelumnya sampai terjadilah suatu serangan ini. Oke. Nah, atau kadang-kadang Heeh. sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda, ya kadang suka kemeng, kadang suka nggak Hmm. nyaman, Mhm, kadang mhm, mhm. timbul pelangi kalau melihat ke Hmm. arah cahaya. Oke. Tapi karena tidak ada kemudian hilang, tidak Mhm. ada lanjutan keluhan, pasien juga tidak memeriksakan sampai akhirnya terjadi
ya serangan tadi itu. Oh, siap-siap dokter. Berarti ini kayak kalau serangan yang puncaknya gitu ya dok ya? Ya, kalau dibilang puncak ya, Belum belum ya, tentu. belum. Cuma Heeh, maksudnya, biasa ini yang pertama kali bikin pasien itu aware akhirnya untuk datang. datang, untuk menyadari kok ini sesuatu yang salah gitu Mhm, loh. mhm, mhm. Karena memang, kan kita udah tahu ya kalau glaukoma itu memang disebutnya tuh pencuri penglihatan lah. Iya, Kalau iya, namanya iya. mencuri itu kan Mhm. nggak pakai bilang-bilang ya, Iya dong. diam-diam diambil, namanya aja mencuri. Nah, itu yang kadang-kadang bikin glaukoma ini tidak terdeteksi dan Mhm, datang pada saat ya tadi itu terjadi serangan atau kondisinya sudah parah, sudah ada keluhan. mhm, Kok mhm. mata yang satu nggak kelihatan, Mhm. kemudian baru datang. Karena serangan ini tuh tidak selalu terjadi, tidak Oh, semua oke. terjadi. Mhm, mhm, mhm. Jadi memang kalau nggak ada serangan, ya makin nggak ketahuan kalau nggak pernah periksa. Wah, berarti kuncinya ada di periksanya ya, dokter ya? Berarti Betul, sebelum adanya serangan, kalau bisa kan kita sudah meminimalisir resiko terjadinya itu ya dok ya, glaukomanya ya. ya. Oke, boleh kita ceritain sedikit nggak sih dok perjalanan dari si glaukoma ini? Dari awal itu sebenarnya kita karena apa aja sih yang bisa akhirnya ke glaukoma ini dokter? Ya, jadi memang jadi glaukoma ini adalah penyakit yang menyerang saraf mata ya. Mhm, Nah, ketika saraf mata itu rusak, mhm, otomatis mhm. penglihatan akan menurun. Dalam arti kata kalau penglihatan ini bukan kabur secara keseluruhan, tapi kalau Oh, pada glaukoma itu adalah oh, pandangannya menyempit. Jadi yang mungkin kita biasanya kalau kita lihat lurus, ada oh. orang lewat di samping, kita masih bisa lihat. Nah, ini tuh kita mulai nggak kelihatan. Ada mainan di bawah nggak kelihatan. Hmm. Nah, tapi hal ini tuh kadang-kadang tidak disadari karena mungkin terjadinya hanya pada satu mata, mata yang satu masih sehat. Hmm. Dan kita itu kan cenderung kalau melihat pasti dengan dua mata ya, jarang di mana kita harus melihat dengan satu mata. Kecuali ada sesuatu terus baru loh kok yang satu nggak kelihatan. Kadang pasien tuh baru merasakannya seperti itu. Mhm, Nah, mhm, balik lagi tadi glaukoma ini perjalanannya bagaimana? Jadi dia itu juga berkaitan dengan usia. Nah, mhm. otomatis ketika usia kita udah di atas 35 tahun, kita harus screening, ibaratnya begitu. Karena penyakit ini tuh nggak ketahuan tadi karena Mmm, mencuri tadi. mhm, mhm. Kemudian kita juga harus aware kalau kita punya faktor resiko yang lain seperti keluarga. Oke, Jadi orang genetik tua, ngaruh ya? betul. Dan ini Oh, memang oke. faktor yang cukup besar ya Heeh, sebenarnya. heeh. Ketika kita punya faktor genetik glaukoma, maka risiko kita jelas berkali-kali lipat dibandingkan dengan orang yang tidak punya faktor Mmm, genetik tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang tua, bapak, ibu, tante, bude, pakde, kakek, nenek yang terdiagnosa mhm, glaukoma, maka mhm. kita juga harus lebih waspada. Oke. Terutama walaupun tidak bilang bahwa ini hanya menyerang perempuan, Heeh, tapi heeh. perempuan itu resikonya lebih besar daripada laki-laki. Nah, Oh, siap, tadi siap, sudah siap. Mhm, faktor usia, faktor genetik ya. mhm, Kemudian kalau kita punya kencing manis, darah mhm, tinggi, maka resiko kita akan jadi lebih besar lagi untuk terkena glaukoma. Nah, mhm, mhm. kapan bisa terkenanya? Nah, ini kita nggak tahu. Makanya pentingnya itu screeningnya. Screening-nya atau Mm-mm. pemeriksaan gitu ya, Mm-mm, betul sebelum sekali. ada penyakit apapun sebenarnya dok Sebelum ada ya. keluhan. Sebelum ada keluhan Mm-mm. pada bagian mata Anda nih Mm-mm. Mitra Muslim. Oke, wah udah kita rangkum dan kita udah punya banyak ilmunya nih Mitra Muslim ya. Jadi usia dulu lebih dari 35 tadi dok ya, sudah Mm-mm. mulai aware, udah mulai waspada dan juga ada genetik serta juga ada tadi kalau bisa jenis kelamin ya, ada resiko tinggi ya di Ya. perempuan, tapi Mm-mm. enggak terus dijudge ya semua yang glaukoma pasti perempuan Iya, gitu betul. enggak. Dan juga satu nih ada beberapa penyakit resiko bawaan yang memang benar-benar bisa menyebabkan glaukoma. Ini berarti beberapa penyakit yang memang sekarang masih tinggi ya dok ya di Indonesia ya, diabetes, hipertensi. Iya, Heeh, dan itu heeh. kan juga biasanya mulai usia-usia di atas 35 Iya, ya. iya, Jadi iya. memang berkaitan Mm-mm, semua ketika kita punya glaukoma, punya darah tinggi, punya kencing manis ya diharapkan mm-mm, kencing manis, darah tingginya juga bisa terkontrol karena berpengaruh sama glaukomanya dan saraf di seluruh tubuh ya kalau kita mm-mm, ngomong mm-mm. darah tinggi dan kencing manis. Jadi Oke. memang kalau kita ngomong glaukoma tuh kan dan kalau ngomong kencing manis kan pantangannya apa, Mm-mm. makan apa, segala macam. Nah, tapi kalau glaukoma itu relatif kayak ya keseluruhannya harus lifestyle-nya harus lebih sehat.
istirahat cukup, jangan stres. Kalau punya sakit-sakit yang lain juga harus terkontrol. Itu akan membantu si glaukomanya untuk stabil juga, tidak ada kerusakan lebih lanjut. Selain pakai obat-obatan tentunya. Oke, kalau obat ini kita serahkan ke dokter aja ya, Mitra Muslim ya. Jadi ini benar-benar harus kita perhatikan ya, organ kesayangan kita yang memang satu-satunya jendela dunia ya cuma mata ya dok ya. Kalau sebelum-sebelumnya direktur dari Klinik Mata Tritya udah bolak-balik mengingatkan Bapak Armanto ya. Ini pastinya mata kita itu kan nggak bisa dijual belikan lagi ya dok ya. Nah sebelum terjadi kerusakan, yuk deh Mitra Muslim kita screening dulu ya, yang udah berulang kali dokter ingatkan. Oke, nanti mungkin kita akan sambung lagi ya dokter ya. Bagaimana sih mungkin gejala-gejala yang sebelum yang tadi ya dok ya, adanya serangan terus tiba-tiba datang. Nah ini gejala yang apa yang kita harus udah deh screening dulu itu waktu yang kayak gimana? Mungkin kita bocorinnya setelah jeda ya dok ya. Istirahat dulu bentar ya dokter. Oke, dan juga untuk Anda Mitra Muslim, ayo yang mau bergabung, yang mau berinteraksi, yang mau tanya-tanya terkait dengan seputar mata Anda, kesehatan mata, boleh banget di sore hari ini, mumpung ada ahlinya loh. 031 5624 555, boleh silakan ya, atau di 0855 3938, boleh WA, boleh kirim chat atau voice note-nya, atau langsung deh pengen ngobrol sama dokter juga boleh banget. Yuk Mitra Muslim, setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami dalam program Tabloid Udara spesial ya, bersama dengan Klinik Mata Tritya. Kami segera kembali. Anda masih bersama Tabloid Udara. Tabloid Udara. Suara Muslim Radio Network. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam mari melihat kembali. Perkenalkan, saya Dr. Maria Riandika, spesialis mata. Saya adalah dokter spesialis mata di Klinik Mata Tritya Surabaya. Setiap harinya banyak sekali pasien yang melakukan operasi katarak di Klinik Mata Tritya. Dan mereka banyak sekali juga yang menanyakan apa saja persiapan untuk melakukan operasi katarak. Pada kesempatan hari ini, kami akan menjelaskan apa saja persiapan yang diperlukan untuk melakukan operasi katarak, supaya operasi dapat berjalan dengan baik dan aman. Persiapan sebelum melakukan operasi katarak yang pertama, yaitu pada 1-2 minggu sebelum operasi katarak akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Tujuannya adalah memeriksa kesehatan secara umum, kemudian melihat kondisi kataraknya dan mengukur lensa tanam yang akan digunakan. Yang kedua adalah konsultasi dengan dokter yang merawat apabila mempunyai penyakit penyerta seperti diabetes dan hipertensi. Obat-obat tersebut tetap dikonsumsi sebelum melakukan operasi katarak. Yang ketiga, apabila menggunakan obat-obat pengencer darah dapat dihentikan untuk sementara waktu. Persiapan pada hari H operasi, yang pertama, gunakan pakaian yang nyaman, tidak perlu menggunakan make up ataupun perhiasan. Yang kedua, tidak perlu puasa dan usahakan datang dengan perut yang sudah kenyang. Tapi dapat ditanyakan kembali ke dokter yang merawat apabila memiliki kondisi penyakit tertentu seperti diabetes. Yang ketiga, pastikan datang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan pastikan juga ada yang mengantar, mendampingi, dan menjemput setelah operasi. Persiapan yang dilakukan 1 hari sebelum operasi adalah nomor 1, keramas. Kemudian nomor 2 adalah istirahat yang cukup dan jangan lupa berdoa. Sekian informasi yang dapat kami berikan, semoga membantu Bapak Ibu dalam persiapan melakukan operasi katarak. Saya Dr. Maria Riandika, spesialis mata dari Klinik Mata Tritya Surabaya, mengucapkan salam sehat untuk kita semua dan salam mari melihat kembali. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam mari melihat kembali. Perkenalkan, saya Dr. Maria Riandika, spesialis mata.
Saya adalah dokter spesialis mata di Klinik Mata Tritiya, Surabaya. Hari ini kami akan melakukan edukasi mengenai irigasi mata. Irigasi mata adalah cara untuk membersihkan mata dengan cara mengaliri mata dengan cairan fisiologis ataupun dengan air mineral dengan tujuan membersihkan mata dari kotoran maupun bahan kimia seperti debu, bulu mata, lem, sabun, ataupun sampo. Dengan irigasi mata, Bapak Ibu bisa melakukan ini sebagai pertolongan pertama apabila Bapak Ibu kelilipan ataupun kecipratan bahan-bahan kimia yang ada di rumah. Alat dan bahan yang diperlukan adalah hand cone, hand sanitizer, cairan fisiologis berupa NaCl 0,90% ataupun dengan RL. Namun bila tidak punya di rumah bisa diganti dengan air mineral. Sprit 10 cc yang nanti jarumnya akan kita lepas. Tapi bila di rumah tidak ada bisa diganti dengan botol air mineral yang atasnya telah diberi lubang seperti ini. Bengkok atau bisa diganti dengan baskom. Kemudian mangkok kecil, kasa steril dan plester, handuk dan tisu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu. Bisa dengan air dan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Setelahnya kita pakai hand cone. Tabloid Udara. Oke, daripada ya mitra muslim kita cari tahu sendiri apa aja gejalanya glaukoma. Terus kalau ini ya saking bacanya terlalu rajin gitu mungkin juga mendiagnosa diri sendiri, self diagnose ya nanti jatuhnya. Nah, ini mumpung ada dokternya aja mitra muslim. Di sore hari ini boleh banget silakan untuk bergabung 0315624555 boleh telepon langsung di sini atau WA di 0855 atau satu lagi boleh di YouTube Suara Muslim TV-nya silakan ya tuliskan pertanyaan Anda langsung di kolom chatnya ya. Oke baik mitra muslim lanjut lagi sama Dokter Rizky Adelia spesialis mata. Ini namanya kok mirip saya ya. Oke kalau saya Fedelita ini dokter ya. Oke dokter kalau prakteknya sendiri sebelum kita bahas ke Oke. glaukomanya lagi ya dokter, ini hari apa aja dok? Kalau untuk klinik mata Tritiya kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang untuk Senin sampai Jumat. Kemudian sore harinya kita buka pukul 16.30 sampai jam 20, jam 8 malam. Kemudian di hari Sabtu dan hari Sabtu itu jam 8 sampai jam 12, hari Minggunya setengah 5 sampai pukul 8 juga. Oh, Masya Allah. Oke, ini mitra muslim ya. Hari Ahad jadi masih tetap buka. Hari libur masih buka Iya, klinik mata Tritiya. Tapi praktek sore ya. Dokter sendiri ada setiap hari atau gimana nih? Saya kebetulan adanya di Senin pagi, Selasa Senin pagi, Mm-mm. sama Kamis sore dan Jumat pagi. Oh, oke. Baik itu ya mitra muslim boleh dicatat nih. Tapi bukan hanya dokter Rizky Adelia aja atau dokter Adel ya ini panggilannya. Tapi juga ada dokter-dokter lainnya kok mitra muslim ya, dokter spesialis mata pasti udah pilihan di klinik mata Tritiya. Oke dok, nah ini tadi dokter sudah mengatakan juga ada serangannya gitu di glaukoma ini. Nah sebelum ke serangan deh dok, apa saja sih beberapa gejala yang patut diwaspadai dan kalau bisa kan sebelum serangan udah periksa matanya ya dok ya atau gimana monggo dokter?
Jadi memang kalau secara seharusnya nih sama seperti dengan dokter-dokter yang lain, penyakit yang lain, kita memang diharapkan paling nggak setahun sekali cek mata untuk lihat ukuran matanya ya. Apalagi kalau masih usia sekolah, untuk beda kasus ya, kelainan refraksi itu juga sebaiknya di screening lebih awal, karena kadang-kadang kebutuhan kacamata dimulai dari usia dini itu harus pakai ya kacamatanya supaya nanti saraf matanya tetap tersimulasi dengan baik. Nah, pada saat itu kita juga harusnya tiap tahun periksa. Nah, kemudian ketika tiap tahun periksa nanti akan diperiksa tekanan bola matanya, kemudian akan dicek juga saraf matanya. Ini merupakan screening awal ya pertama kali jika kita tidak tahu kalau misalnya keluarga kita ada yang kena glaukoma atau enggak. Jadi dengan tekanan bola mata yang kita bisa lihat tuh ada range normalnya antara 10 sampai 21. Ketika di atas itu maka resiko kita untuk terkena glaukoma itu jadi lebih besar dibandingkan dengan orang yang tekanan bola matanya normal. Tapi bukan berarti ya tekanan bola mata yang normal itu pasti tidak terkena glaukoma, karena ada yang namanya normotension glaukoma. Jadi glaukoma pada orang-orang dengan tekanan bola mata yang normal. Nah, ini yang primer ya. Jadi penyebabnya kita tidak ketahui, terjadi sendiri, kita bisa terkena glaukoma. Jadi tiba-tiba muncul aja secara gen kita tuh mungkin ada sesuatu yang bikin kita kena glaukoma. Tapi juga bisa ada penyebab-penyebab lain yang bisa bikin kita kena glaukoma, misalnya trauma kimia, trauma benda tumpul tajam, itu juga bisa punya efek ke glaukoma. Kemudian pada pasien-pasien yang punya katarak tapi misalnya belum mau operasi sehingga lensanya membesar, itu juga bisa bikin komplikasi terjadi glaukoma. Otomatis penanganannya berbeda-beda, tapi ya ini yang memang harus dicek, dalam arti kata semuanya harus di screening gitu loh. Apakah kalau kita punya tekanan bola mata yang tinggi, maka kita harus sudah mulai waspada, ini saraf mata saya udah terkena kerusakan belum? Kalau udah kena kerusakan, maka akan disebut dengan glaukoma. Tapi selama saraf matanya masih bagus, maka kita hanya merawat untuk tekanannya supaya normal saja, supaya tidak jadi kerusakan. Gitu. Tapi kalau misalnya katarak yang bikin ada glaukoma, ya otomatis kataraknya harus dihilangkan dulu. Makanya kalau ada pasien punya katarak, dibiarkan ya memang nggak kelihatan, tapi resikonya adalah kalau terjadi glaukoma maka nanti penanganannya jauh lebih sulit, hasilnya juga kurang memuaskan dibandingkan kalau memang dari awal kataraknya dihilangkan dulu sebelum terjadi komplikasi. Oke, baik, seperti itu ya Mitra Muslim. Dan tadi udah diambil notes-nya paling awal ya Mitra Muslim, ceknya kalau bisa setahun sekali. Betul, screening. Nah, Karena screening. kunci di glaukoma itu adalah screening. Semakin awal diketahui, terapi dilakukan, maka kesempatan untuk penglihatan jauh lebih baik itu akan lebih panjang dibandingkan saat datang sudah nggak kelihatan atau sudah hampir terminal ya, sudah end stage, udah menyempit penglihatannya. Jadi penglihatannya menyempit seperti kayak ngintip di sedotan. Nah, bisa seperti itu. Seperti ya, itu. Jadi memang dia makin lama makin menyempit. Nah, itu kita juga sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena saraf itu adalah bagian dari tubuh kita yang kalau udah rusak sampai saat ini ya belum ada obat atau operasi yang bikin bisa sarafnya jadi tumbuh lagi, sehat lagi, nggak bisa. Jadi memang untuk glaukoma itu adalah sarafnya kita pertahankan yang masih sehat, yang udah rusak nggak bisa diapa-apain. Oke. Gitu. Wah, ini benar-benar Mitra Muslim ya, membuat kita jauh harus lebih merawat mata lagi ya dokter ya. Lebih waspada. Lebih waspada juga ini Mitra Muslim. Oke, dan ini gimana dok yang paling biasa dirasakan oleh pasien? Kalau tadi kan dokter juga di segmen pertama ya mengatakan juga ada cekot-cekotnya juga gitu. Itu kayak perasaan tertarik dalam atau kayak gimana nih dok? Karena kan pasti diagnosa pembandingnya banyak banget ya dokter ya sebelum ke glaukoma. Karena kan biasanya kadang keluhan itu lebih kayak kadang matanya terasa seperti berat atau kalau kadang bahasa Jermannya tadi adalah kemeng gitu katanya, kemeng. Terus tadi mungkin lihat sumber cahaya itu seperti ada pelangi di sekitarnya. Itu udah mulai harus waspada sekali ya. Meskipun sekali dan nggak terus-terusan dirasakan ya. Betul. Karena mungkin saat itu tekanannya naik, tapi kemudian tekanannya turun sehingga keluhannya berkurang dan hilang. Jadi memang kalau kita ngomong glaukoma pasti awalnya tadi ya screening, dilihat biasanya kita akan lihat refraksi, status refraksinya, pakai kacamatanya plus minus atau normal aja pun nggak ada masalah ya, karena tidak memang kalau yang plus lihat jauhnya itu hipermetrop kita bilangnya, itu memang
resikonya jauh lebih besar daripada orang yang minus. Tapi bukan berarti pasti ya. Iya, iya, Itu iya, iya. hanya hints-hintsnya aja Ini apa ya. mungkin data ya, data yang sudah terkumpul aja bahwa ya. orang yang hipermetrop itu matanya lebih kecil. Ketika matanya lebih kecil, maka saluran airnya yang bikin glaukoma itu jauh lebih sempit. Gitu aja sih sebenarnya mitra muslim, tapi tidak menutup kemungkinan. Betul. Ada penelpon dok, coba Oke, kita angkat oke. dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Widodo ya dari Prigen. Ya. Monggo Pak Widodo, langsung tersambung bersama dokter nih. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Tuh, kalau saya itu kena glaukoma ya. Itu misalkan sudah parah itu kan sudah rusak sarafnya. Syarafnya. Terus dan keluarnya itu gimana? Oke. Terakhir periksa kapan Bapak? Mohon maaf. Saya periksa itu dokter praktek pernah, terus di postik porong, terakhir itu di undaan tuh bilangnya gini, ada Pak, kita mencari pengobatan alternatif. Oke. Saya tidak tahu alternatif itu yang gimana gitu. Oh, siap. Oke. Terakhir apa yang dikatakan Pak? Mungkin ada prosentase atau yang dikatakan oleh dokternya terakhir dari glaukomanya ya? Iya. Ada yang dikatakan? Atau ini terkena di dua mata atau di satu mata, Bapak? Bagian matanya yang kena? Oh, kedua-duanya. Kedua-duanya. Saat ini kedua-duanya masih ada penglihatan atau salah satu sudah tidak ada penglihatan sama sekali? Tidak ada sama sekali. Dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Baik, nanti kita akan coba menjawabnya ya Bapak. Ya, makasih. Ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab dulu aja ya dokter supaya nggak penasaran. Iya, memang tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Jadi glaukoma ini adalah penyakit yang menyerang saraf mata lah tadi itu. Ketika saraf matanya udah rusak 100%, memang kita dari secara medis ini saat ini tuh belum ada obat ataupun operasi yang bisa bikin saraf matanya kembali tumbuh atau beregenerasi sehingga menjadi bisa kelihatan lagi. Memang saat ini belum ada. Ilmu-ilmunya masih dikembangkan. Sebenarnya penelitiannya masih banyak sekali yang dikembangkan, tapi memang belum ada terapi definitif yang bisa bikin saraf mata yang tadi sudah rusak tumbuh lagi, sehat lagi. Nah, memang kalau kita ngomong glaukoma, kenapa sih penekanannya di screening? Karena tadi itu, ketika dia masih banyak yang sehat, itu yang mau kita pertahankan. Ketika dia sudah banyak kerusakan, yang rusak itu tidak bisa kita perbaiki lagi, walaupun dengan operasi, dengan obat tidak bisa. Sehingga pada glaukoma itu screening dan perawatannya memang kontrol rutin teratur. Karena di situ kita bisa lihat perkembangannya seperti apa, butuh tambahan obat, operasi, tindakan lain. Tujuannya sama, untuk mempertahankan penglihatan yang masih ada sebelum hilang, jangan sampai hilang. Kalau sudah hilang, maka dari secara medis untuk saat ini kita nggak bisa apa-apa dulu karena belum ada teknologinya yang bisa membantu saat ini. Intinya belum bisa ada yang nembus saraf gitu ya Nah, dok ya. itu. Ini karena ciptaan Allah ya Betul. dokter ya. Oke, baik, nanti mungkin kita bisa share lagi dok setelah jeda berikut ini. Sebenarnya apakah ada tingkatan dari penyakit glaukoma keparahannya ya? Kalau tadi Pak Widodo bahkan menyampaikan sampai 2 matanya begitu Iya, kan yang betul. udah kena. Nah ini apakah memang ada yang mulai dari kecil, kemudian perawatannya kayak gimana ya dokter ya? Iya. Boleh setelah jeda berikut ini. Untuk Anda mitra muslim yang masih penasaran, ayo telepon aja ya. Silakan 0315624555, WA-nya juga boleh di 0855300938. Tapi sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami dalam program Tabloid Udara spesial bersama dengan Klinik Mata Tritia. Anda masih bersama Tabloid Udara. Tabloid Udara. Suara Muslim Radio Network. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam mari melihat kembali. Perkenalkan, saya Dr. Maria Riandika, spesialis mata. Saya adalah dokter spesialis mata di Klinik Mata Tritia Surabaya.
Setiap harinya banyak sekali pasien yang melakukan operasi katarak di klinik mata Tritya. Dan mereka banyak sekali juga yang menanyakan apa saja persiapan untuk melakukan operasi katarak. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan apa saja persiapan yang diperlukan untuk melakukan operasi katarak supaya operasi dapat berjalan dengan baik dan aman. Persiapan sebelum melakukan operasi katarak yang pertama yaitu pada 1-2 minggu sebelum operasi katarak akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Tujuannya adalah memeriksa kesehatan secara umum, kemudian melihat kondisi kataraknya dan mengukur lensa tanam yang akan digunakan. Yang kedua adalah konsultasi dengan dokter yang merawat apabila mempunyai penyakit penyerta seperti diabetes dan hipertensi. Obat-obat tersebut tetap dikonsumsi sebelum melakukan operasi katarak. Yang ketiga, apabila menggunakan obat-obat pengencer darah dapat dihentikan untuk sementara waktu. Persiapan pada hari H operasi, yang pertama, gunakan pakaian yang nyaman, tidak perlu menggunakan make up ataupun perhiasan. Yang kedua, tidak perlu puasa dan usahakan datang dengan perut yang sudah kenyang. Tapi dapat ditanyakan kembali ke dokter yang merawat apabila memiliki kondisi penyakit tertentu seperti diabetes. Yang ketiga, pastikan datang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan pastikan juga ada yang mengantar, mendampingi dan menjemput setelah operasi. Persiapan yang dilakukan 1 hari sebelum operasi adalah nomor 1 keramas. Kemudian nomor 2 adalah istirahat yang cukup dan jangan lupa berdoa. Sekian informasi yang dapat kami berikan, semoga membantu Bapak Ibu dalam persiapan melakukan operasi katarak. Saya Dr. Maria Riandika, spesialis mata dari Klinik Mata Tritya Surabaya, mengucapkan salam sehat untuk kita semua dan salam mari melihat kembali. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam mari melihat kembali. Perkenalkan, saya Dr. Maria Riandika, spesialis mata. Saya adalah dokter spesialis mata di Klinik Mata Tritya Surabaya. Hari ini kami akan melakukan edukasi mengenai irigasi mata. Irigasi mata adalah cara untuk membersihkan mata dengan cara mengaliri mata dengan cairan fisiologis ataupun dengan air mineral dengan tujuan membersihkan mata dari kotoran maupun bahan kimia seperti debu, bulu mata, lem, sabun ataupun sampo. Dengan irigasi mata, Bapak Ibu bisa melakukan ini sebagai pertolongan pertama apabila Bapak Ibu kelilipan ataupun kecipratan bahan-bahan kimia yang ada di rumah. Alat dan bahan yang diperlukan adalah hand cone, hand sanitizer, cairan fisiologis berupa NaCl 0,9. Tabloid udara. Sekarang gimana Mitra Muslim keadaan mata Anda? Apakah ada rasa yang gemeng atau cekot-cekot? Ini boleh banget Mitra Muslim ya. Kita jangan sampai meremehkan beberapa alarm yang sudah diberikan oleh tubuh. Oleh karena itu kalau sore hari ini udah kerasa beberapa gejala itu Mitra Muslim boleh deh tanya-tanya dulu ya. Sharing di sini di sore hari ini dalam Tabloid Udara bersama dengan Klinik Mata Tritya. 031 5624555. WA-nya juga boleh di 0855 938. Kita masih bersama dengan Dr. Rizky Adelia, dokter spesialis mata. Dokter kayaknya ada telepon, boleh kita angkat dulu ya? Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Afi. Iya. Ini Yasmin. Inje Bu Yasmin, monggo. Ya mau nanya sama dokternya. Nggih. Ya, selamat sore dok. Selamat sore Bu Yasmin. Iya. Dok, ini Yasmin. Kalau bangun tidur pagi habis subuh itu, mata yang kanan ini kayak keluar apa ya, eluhnya kalau orang Jawa ya. Tapi kalau sudah siang enggak.
itu gimana? Tapi alhamdulillah saya pakai bawa mobil kemana-kemana Masya Allah. tersendiri itu ya alhamdulillah masih bisa jalan ngantarkan cucu sekolah apa itu ya pagi. Tapi Terus, nggak ada apa ya? kemerahan atau apa gitu Bu Yasmin? Enggak merah dok, tapi kalau habis subuh ya, subuh kan bangun sebelum Iya. subuh sudah. Itu mulai habis wudhu keluar airnya yang kanan. Tapi Oke. kalau sudah siang, heran saya kok hilang-hilang sendiri. Itu apa obat, apa vitamin, apa gimana dok? Oke. Kalau boleh tahu Bu Yasmin sekarang usia berapa? 60. Oke. Sama masih seneng jalan-jalan. Iya, nggak apa-apa. Aktivitas hariannya? Berdagang ini beliau. Oke. Oke. Makasih ya Bu Yasmin. Ya, apa ya itunya dok gimana? Apa pakai obat? Apa? Siap. Saya nggak berani periksa di mata. No, kok nggak berani? Nggak berani. Oke. Bilang gini. Tapi alhamdulillah ya masih. Nggak pakai kacamata. Oke. Siapa nggak pakai kacamata? Iya. Masya Itu Allah. vitaminnya apa obatnya apa sih dok? Terima kasih ya dok. Terima kasih Bu Yasmin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau punya butik gitu loh dok. Jadi memang sering bepergian. Oke. Jadi kalau menilik dari usia sih memang nih keluhan yang ini ya memang paling banyak biasanya pada perempuan usia di atas 60 lansia ya. Jadi memang nih ada faktor hormonalnya dan faktor usia juga. Jadi istilahnya matanya kering memang ya. Itu memang paling sering lah dikeluhkan ya memang. Tapi memang ini sebenarnya ada keluhan inilah sebenarnya kunci untuk datang periksa. Karena Karena Muslim ya. nanti kemudian kita pasti akan lakukan screening untuk melihat apakah ada masalah yang lain. Belum berarti pasti ada apa-apa, tapi kan memang tetap ya walaupun misalnya saya bisa kira-kira ini memang karena faktor usia, tapi kan untuk jelasnya memang tetap ya kita harus lihat langsung, nggak bisa pakai terawang-terawang lihat dari jauh aja nggak bisa. Nah, untuk memastikan bahwa memang masalahnya hanya karena matanya kering pelembabnya sudah tidak diproduksi seperti waktu usia muda dulu. Apalagi kalau dengar ceritanya kan banyak mobile ya, banyak keliling-keliling, mungkin panas ya, mungkin bisa dibantu kalau misalnya lagi keluar pakai kacamata hitam, pakai payung, itu bisa bantu supaya kelembapan matanya nggak gampang hilang. Jadi yang masih bisa diproduksi itu bisa bertahan lebih lama dengan cara ya tadi itu jangan kena angin, debu. Kalau malam mungkin tidur lampunya bisa digelapkan atau dimatikan. Itu semuanya membantu supaya kelembapan matanya bisa lebih terjaga. Nah, tapi kalau untuk obat dan segala macam ya otomatis kita harus periksa dulu ya untuk lihat kondisinya apa benar memang hanya karena kering aja atau ada sesuatu yang lain, ya tentu saya harus periksa dengan alat khusus. Nah, itu dia. Dan ini yang sering banget ya dokter di masyarakat itu takut untuk periksa mata karena takut ketahuan semuanya. Nah, Itu udah banyak banget loh dok. betul, selalu begitu ya, mau sakit apapun kayaknya Takut jangan ke dokter. takut. Padahal kalau kita ngomong balik lagi ke glaukoma, ya sebelum ada apa-apa, sebelum muncul sesuatu kerusakan, ya ini yang mau kita jaga, jangan sampai rusak gitu loh. Jangan sampai kalaupun sudah mulai ada kerusakan dini itu biasanya masih belum ada efek ke kehidupan sehari-hari. Jadi kalaupun misalnya divonis glaukoma itu bukan berarti terus pasti akan menuju ke kebutaan gitu kita ngomong. Enggak, selama bisa dirawat dengan baik, kemudian tekanannya bisa dirawat dengan baik walaupun memang ada faktor usia yang kita nggak bisa lawan ya, namanya usia. Karena memang glaukoma ini penyakit neurodegeneratif. Kalau kita ngomong degeneratif ya pasti urusannya dengan usia juga. Nah, penurunan fungsi organ ya. Betul. Nah, itu kita paling nggak tapi yang bisa kita jaga nih, kita jaga dulu nih supaya tidak ada kerusakan lebih lanjut, supaya aktivitasnya ini sampai umur nanti 80 90 bahkan masih bisa penglihatannya baik, tidak terganggu, masih bisa mandiri. Nah, itu. Amin amin ya robbal alamin. Ya gitu ya Mitra Muslim, apa yang sudah diberikan oleh Allah ini bentuk syukur kita kok menjaga ini ya Mitra Muslim. Memeriksakan itu juga bentuk ini ya, ikhtiar ya. Betul, ikhtiar untuk menjaga yang sudah diberikan sama Allah, bentuk rasa syukur kita. Oke, ini juga banyak yang menyapa di channel YouTube kita Mitra Muslim. Boleh deh sambil saya balik menyapa. Ada Pak Anas juga sedang menyimak nih, Masya Allah. Ada Pak Fari, Mbak Rahma juga ya ikut menyimak
sama Dokter Adel, Masya Allah. Ada, oh ini Dokter Listia ini juga sebelumnya narasumber kita juga ini. Pak Indra juga, terima kasih ilmunya dokter, barakallah. Mbak Risma juga, barakallah dokter, sehat selalu. Pak Abdul Aziz juga nih, alhamdulillah masih nutut. Maaf kelewat di awal dokter, Masya Allah. Ini Pak Muhammad juga sering-sering bahas kesehatan aja. Oke, terima kasih ya Mitra Muslim. Dan ini ada satu pertanyaan mungkin sebagai penutup juga ya dokter ya, sebelum kita ke jeda iklan. Ini Masya Allah dari Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini juga pasien di klinik mata Tritia. Saya didiagnosis tekanan mata tinggi dok. Pernah 20 sampai 21. Berarti ini benar-benar udah pernah cek ini ya. Pernah dikasih obat tetes 3 tahun dok. Terus diberhentikan tiap 6 bulan saja saya disarankan untuk periksa. Kemudian periksanya juga ke dokter Sutomo juga. Secara klinis alhamdulillah baik. Dan saya alhamdulillah masih nyetir ini sampai sekarang. Alhamdulillah usianya 69 tahun dok. Masya Allah 3 tahun ini periksa melalui Tritia. Dan ini karena saya ada kendala belum bisa vaksin sampai sekarang. Gimana ya dok, saya yang belum vaksin ini apakah aman untuk pemeriksaan mata? Oh boleh. Monggo dokter diluruskan biar cepat datang nih. Jadi untuk vaksin kan berhubungan dengan COVID ya. Saya nggak tahu kendalanya di mana, tapi memang nanti kalau misalnya memang ada faktor kesehatan yang bikin nggak bisa vaksin, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter yang merawat. Tapi untuk periksa ke klinik mata Tritia, walaupun belum vaksin, selama kondisinya fit ya, dalam artinya tidak sedang sakit, tidak demam, tidak ada gejala, silahkan datang otomatis pakai masker yang rapat, maka akan diperiksa seperti biasanya, tidak ada masalah. Karena tadi ya walaupun sudah lepas obat ya Bu ya, karena kita memang kan pasti observasi. Tadi itu tekanan bola mata tinggi bukan berarti pasti akan berubah menjadi glaukoma, tidak selalu. Kemudian kita pasti akan observasi. Observasi kalau hasilnya bagus tahun sekali pasti biasanya kita lakukan foto saraf matanya, kemudian periksa lapang pandangannya. Selama itu masih baik, tekanan juga tidak pernah tinggi, ya kita akan hanya melakukan observasi aja. Masya Allah, itu. Tapi kalau lewat takutnya kalau ada apa-apa kan kita harus gerak cepat ya. Ibaratnya seperti itu ya, mudah-mudahan lebih sehat terus, gak ada masalah. Amin. Ini salah satu yang memang udah periksa ya, memberanikan diri untuk periksa. Dan alhamdulillah ya dokter ya, bukan yang langsung kalau datang ke klinik mata Tritia udah fix yang penyakit serem-serem gitu loh dong. Enggak ya, enggak seperti itu. Oke, nanti kita lanjut di segmen yang terakhir dokter. Dan ini juga masih ada pertanyaan, ada yang menanyakan juga katarak sama glaukoma, kok glaukoma lebih parah sih dok? Ini juga ada yang tanya ya. Nanti mungkin juga sebagai penutup kita di sore hari ini. Jangan kemana-mana ya Mitra Muslim, tetap bersama kami dalam program Tabloid Udara. Anda masih bersama Tabloid Udara. Tabloid Udara. Suara Muslim Radio Network. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam mari melihat kembali. Perkenalkan, saya Dr. Maria Riandika, spesialis mata. Saya adalah dokter spesialis mata di Klinik Mata Tritia Surabaya. Setiap harinya banyak sekali pasien yang melakukan operasi katarak di Klinik Mata Tritia. Dan mereka banyak sekali juga yang menanyakan apa saja persiapan untuk melakukan operasi katarak. Pada kesempatan hari ini, kami akan menjelaskan apa saja persiapan yang diperlukan untuk melakukan operasi katarak, supaya operasi dapat berjalan dengan baik dan aman. Persiapan sebelum melakukan operasi katarak yang pertama, yaitu pada 1-2 minggu sebelum operasi katarak akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Tujuannya adalah memeriksa kesehatan secara umum, kemudian melihat kondisi kataraknya dan mengukur lensa tanam yang akan digunakan. Yang kedua adalah konsultasi dengan dokter yang merawat apabila mempunyai penyakit penyerta seperti diabetes dan hipertensi. Obat-obat tersebut tetap dikonsumsi sebelum melakukan operasi katarak. Yang ketiga, apabila menggunakan obat-obat pengencer darah dapat dihentikan untuk sementara waktu.
Persiapan pada hari H operasi, yang pertama gunakan pakaian yang nyaman, tidak perlu menggunakan make up ataupun perhiasan. Yang kedua, tidak perlu puasa dan usahakan datang dengan perut yang sudah kenyang. Tapi dapat ditanyakan kembali ke dokter yang merawat apabila memiliki kondisi penyakit tertentu seperti diabetes. Yang ketiga, pastikan datang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan pastikan juga ada yang mengantar, mendampingi, dan menjemput setelah operasi. Persiapan yang dilakukan 1 hari sebelum operasi adalah nomor 1 keramas, kemudian nomor 2 adalah istirahat yang cukup dan jangan lupa berdoa. Sekian. Tabloid Udara. Tabloid Udara. Oke, di WA udah banyak juga yang langsung mengirimkan, udah hampir habis padahal tablet udaranya ini ya. Oke, sebelum ke tadi ya Dok, perbedaan dari katarak sama glaukoma, ini ada pertanyaan juga menarik dari Ibu Dila di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam. Mau tanya Dok, apakah mata merah dan rasa seperti kayak tegang gitu ya Dok, itu di mata berbahaya nggak sih? Dan kalau diraba itu kok bola matanya jadi agak lebih besar. Oke. Nah, mata saya punya riwayat mata minus dan hanya sebelah kanan yang merasakan kayak gini. Minusnya juga kayak nambah jadi lebih tinggi. Nah, ini gimana ya Dok? Atau apakah yang bisa saya ikhtiarkan? Ikhtiar pertamanya pasti periksa ya. Karena untuk mata merah sendiri itu banyak sekali ya penyakit-penyakit yang dengan mata yang merah. Infeksi bisa, glaukoma sendiri juga bisa, ada radang atau yang lain juga bisa. Nah, dengan kondisi yang dari keluhannya yang agak kompleks ya, menurut saya ada mata minus, mata merah, rasanya tegang, ada baiknya memang harus periksa. Karena sejujurnya saya di sini kalau hanya mendengarkan cerita begitu tanpa lihat kondisi matanya, saya juga nggak bisa tebak-tebakan ini kira-kira bahaya atau tidak. Kalau misalnya cuma merah aja, keluar kotoran, mungkin infeksi biasa ya, tapi itu pun juga tetap harus dilihat. Apalagi ini ada rasa tegang dengan mata minus ya, sebaiknya memang harus datang untuk diperiksa. Nggak harus ke Tritia ya, ke dokter mata terdekat lah intinya. Kenapa? Karena saya takutnya sesuatu yang harusnya diperiksa dalam waktu yang cepat. Kan Sidoarjo mungkin ke sini agak jauh ya. Oke, seperti itu ya Bunda, dan ini diharapkan untuk segera memeriksakan jadi tahu kondisinya, kondisi mata yang terkininya kayak gimana. Oke, ini terakhir Dok ya, sembari kita juga mungkin akan menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Ini yang ditanyakan yang tadi Dok, dari Sidoarjo juga ini, glaukoma itu kok lebih sulit sembuh dibanding katarak ya, ini kenapa ya? Monggo. Jadi katarak dan glaukoma ini penyakit yang berbeda. Kalau katarak itu adalah lensa matanya yang keruh. Nah, biasanya memang mayoritas pada orang-orang usia lanjut usia ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi pada usia masih bayi, kemudian remaja itu bisa karena trauma juga bisa. Tapi kita ngomong yang secara umum aja deh, karena faktor usia ya. Jadi di usia tua itu akhirnya lensanya itu berubah jadi keruh. Nah, itulah terjadi katarak, sehingga yang harusnya kalau kita mau lihat keluar itu kan ibaratnya kalau punya jendela, jendelanya harus bening ya kalau mau lihat keluar dengan terang. Nah, ini jendelanya burak. Tapi untuk yang lain-lain, ini katarak yang hanya katarak berdiri sendiri ya, fungsi-fungsi yang lain masih baik, fungsi saraf matanya masih baik, sehingga kalau kataraknya itu diambil, diganti dengan lensa tanam yang bening, maka penglihatannya juga akan kembali karena masalahnya hanya di lensanya saja dan lensa itu bisa diganti.
Nah, sedangkan kalau di glaukoma masalahnya adalah di saraf matanya. Nah, tadi balik lagi saraf mata kalau sudah rusak nggak bisa diapa-apain, mau operasi, mau obat, kita nggak punya pengganti saraf sampai saat ini. Sehingga kalau dibilang glaukoma lebih parah, iya karena yang terkena memang saraf matanya. Sehingga kalaupun dilakukan tindakan beda sama katarak yang bisa terang lagi, maka glaukoma ini adalah penyakit yang kalau kita ngomong irreversible, nggak bisa dikembalikan kembali. Nggak bisa mundur lagi. Jadi kalau sudah rusak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya balik lagi tadi screening. Mulai awal kita udah sampaikan ya dok, mulai segmen pertama. Jadi emang ini kunci pentingnya dari semua penyakit sebenarnya dok ya. Ya, Screening dulu. Mau nggak mau mitra muslim kita harus mau. Apalagi usia yang bertambah ya dok. Tadi juga ada faktor genetik juga. Dan ada bayang-bayang beberapa penyakit degeneratif itu ya dok ya. Diabetes, asam urat, kolesterol. Dan teman-temannya. Iya, dan sekelompok itu. Oke, dok, ini karena waktunya yang sudah tidak panjang lagi, mungkin ada yang ingin disampaikan selain screening deh dok, lifestyle dan apa yang mungkin bisa dibawa ini oleh mitra muslim. Betul. Jadi memang mungkin yang perlu kita waspadai ya kalau misalnya kita takut nih kena glaukoma, apa yang harus kita lakukan ya? Satu, memang melihat dari usia. Kalau kita sudah di atas 35 tahun, maka lakukanlah screening berkala. Jadi setahun sekali untuk periksa ke dokter, untuk lihat saraf matanya, tekanan bola matanya, ukuran kacamatanya, semua untuk dilihat memastikan bahwa kondisinya baik. Kemudian untuk genetik, ketika ada keluarga kita yang punya sakit glaukoma, orang tua, kakek nenek, maka bahkan sebelum usia 35 ketika kita tahu nih keluarga kita ada yang sakit glaukoma, lakukan pemeriksaan karena jika memang mulai ada tanda-tanda ke arah sana, maka kita bisa menjaga supaya tidak ada kerusakan lebih lanjut. Nah, kalau kita punya kencing manis, darah tinggi, usahakan terkontrol sehingga resiko kita untuk terkena glaukoma akan semakin menurun minimal. Kemudian ya otomatis lifestyle-nya harus diperbaiki kalau kita ngomong glaukoma, istirahat cukup. Jadi ya bergadang ya tidak perlu kalau misalnya memang nggak perlu, istirahat cukup 8 jam, kemudian jangan banyak stres-stres ya. Kemudian olahraga ringan itu juga membantu. Otomatis makanan juga penuh nutrisi, itu akan membantu untuk glaukoma juga. Oke, baik mitra muslim, yuk jaga kesehatan mata Anda bersama dengan Klinik Mata Tritiya. Tadi juga sudah berulang kali kita tekankan, screening aja dulu. Boleh ke Klinik Mata Tritiya. Ini ada di Ruko Beratang Plaza, Jalan Baratajaya 59, Blok A3 Surabaya. Tempat prakteknya Dokter Adelia nih mitra muslim ya. Oke, boleh banget kalau misalnya kurang jelas atau mungkin dokter ini ada nggak sih? Itu ada list dokternya ya di Instagram aja deh, boleh di klinikmatatritiya.official atau websitenya di https ya. Ini ada /klinikmatatritiya.co.id. Nanti masuk aja di Google search, itu udah ada jelas deh semuanya. Ada lokasi dan lain sebagainya ya dok ya, Google Map-nya. Oke, baik, terima kasih dokter waktunya di sore hari ini. Sehat selalu juga untuk dokter ya. Sama-sama. Dan keluarga besar Klinik Mata Tritiya. Terima kasih. Amin. Oke, baik. Barakallah dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik mitra muslim, demikian untuk program Tabloid Udara kita di sore hari ini. Sehat selalu untuk Anda dan juga keluarga ya. Saya Fidelita Putri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bersama Tabloid Udara. Tabloid Udara. Suara Muslim Radio Network.